Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu filsuf Kristen sebenarnya, tetapi yang punya kritik sangat keras juga terhadap kekristenan di zamannya, yaitu Soren Kierkegaard. Saya ditemani Dr. Fitzgerald Sitorus, dosen filsafat dari UPH. Lalu saya juga ditemani oleh Pendeta Dr. Yohanes Budi, Dekan Akademis dari STT Reform Indonesia di Jakarta. Selamat malam Pak Yohanes dan Pak Fitz. Selamat malam Pak Ihan dan Pak Yohanes. Ya, selamat malam Pak Ihan, Pak Fitz. Senang bisa bertemu di sini. Nah, kita akan coba mulai obrolan kita ya dengan menanyakan dan memikirkan sebenarnya Kierkegaard itu begitu resah ya terhadap agama dan kekristenan dia lihat di zamannya. Apa sih yang dia lihat bahwa kekristenan itu tidak works ya, yang dia perhatikan di Denmark pada saat itu? Silakan Pak Fitz. Terima kasih Pak Ihan, itu pertanyaan saya pikir sangat tepat ya. Kalau kita mau menghubungkan pertanyaan itu dengan kondisi kita sekarang, saya pikir juga masih relevan ya. Jadi apa yang dilihat Kierkegaard dulu yang menjadi latar belakang bagi pemikiran dia mengenai eksistensialisme, saya pikir kurang lebih masih ada juga sekarang. Nah, yang dia lihat pada zaman itu, kalau kita baca latar belakang pemikiran dia adalah kehidupan beragama yang menurut dia itu tidak lagi melibatkan passion ya, tidak lagi melibatkan keterlibatan emosional, tidak lagi melibatkan gairah dalam beragama gitu ya. Dia melihat bahwa pada zaman itu orang beragama dengan mengikuti aturan-aturan atau seremoni-seremoni yang ditentukan atau diatur oleh institusi-institusi gereja ya. Jadi kehidupan beragama itu sebatas aturan-aturan atau seremoni yang ditentukan gereja, dan dia merasa itu bukan begitu beragama yang benar gitu ya. Dia bilang bahwa yang ilahi itu tidak terbatas, sementara ajaran-ajaran gereja atau lembaga-lembaga gereja itu terbatas, sehingga tidak mungkin yang ilahi yang tidak terbatas itu bisa hadir melalui institusi gereja yang terbatas itu ya. Jadi oleh karena itu, untuk bertemu dengan yang ilahi yang tidak terbatas, kita membutuhkan lebih dari sekedar ketaatan kepada lembaga-lembaga gereja dan aturan-aturannya ya. Karena itu dia mengatakan dengan bahasa yang sangat tajam dalam bukunya The Present Age itu, bahwa zaman kita sekarang adalah zaman tanpa keterlibatan emosional, zaman yang hanya ikut-ikutan termasuk dalam beribadah gitu ya. Dia dalam salah satu tulisannya dia mengatakan bahwa orang Kristen banyak yang hanya manggut-manggut seperti angsa gitu ya, tanpa sungguh-sungguh melibatkan subjektivitas atau emosionalitasnya dalam beragama. Karena itu dia mengkritik itu gitu ya. Tentu di belakang ini semua adalah rasionalisasi teologi dan segala macam itu yang digagas oleh filsuf yang menjadi objek kritik dia, yakni Hegel sebenarnya. Jadi itu kritik dia Pak Ihan, bahwa orang tidak lagi beragama dengan subjektivitas, dengan gairah, dengan keterlibatan emosional. Seakan-akan cukup melalui apa yang ditemui atau ditentukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Dan menurut Kierkegaard itu belum memadai sebagai untuk menjadi seorang Kristen gitu ya. Oke. Nah, saya beralih sedikit ke Pak Yohanes Budi ya. Apa problematika yang dilihat oleh Kierkegaard itu di gereja kita sekarang masih seperti itu? Bahwa gereja kita sebenarnya tidak bergairah sama sekali ya dan menghidupi kekristenan sebagai rutinitas saja, Pak? Ya, jadi banyak di antara kita itu imannya kan iman ikut-ikutan ya. Kemudian pengenalan kita akan Tuhan itu juga pengenalan akan Tuhan yang ikut-ikutan. Jadi apakah kita secara pribadi mengalami, belum tentu begitu. Antara percaya, mengerti ya, antara mengerti dengan ajaran doktrin dengan menghidupi ajaran doktrin itu kan dua hal yang berbeda begitu. Dan seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita mengerti itu sudah secara otomatis menjadi milik kita, sudah otomatis menjadi iman kita. Dan kadang-kadang ya kita latah saja begitu, seperti waktu kita di gereja, di mana gereja-gereja yang masih
berpegang pada pengakuan iman rasuli dan juga yang masih di dalam ritualnya itu memasukkan pengakuan iman rasuli, ya kita mengatakan itu begitu. Tetapi sebetulnya apakah waktu kita mengatakannya itu betul dengan hati kita itu percaya, dengan hati itu kita percaya, dengan mulut itu mengaku, dan dengan seluruh kehidupan kita itu kita menghidupi itu? Enggak juga begitu. Tetapi seringkali ketika kita berpikir bahwa kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah mengerti, maka secara otomatis kita itu menghidupinya. Kalau kita secara kognitif itu menyetujui, maka secara otomatis begitu, bahwa ya aku sudah taat kepada firman Tuhan begitu. Tapi apakah kita itu punya passion terhadap itu begitu ya? Enggak juga gitu. Seperti misalnya di pengakuan iman rasuli itu kan kita berkata, aku percaya akan gereja yang kudus dan am. Apakah kita punya passion untuk mewujudkan gereja yang kudus dan am itu? Enggak juga gitu. Itu baru satu. Tapi kenyataannya itu kan banyak sekali. Demikian juga di dalam kebiasaan kita mendiskusikan sesuatu, dan waktu kita mendiskusikan sesuatu, kita merasa sudah baik karena kita sudah memikirkan hal itu. Seakan-akan kita sudah terlibat di dalam kancah pergulatan dunia ini karena kita sudah pernah mendiskusikannya. Waktu kita berbicara tentang hubungan dengan agama-agama lain, dan kita modenya itu apa? Modenya ya duduk bareng, diskusi, dan setelah itu kita merasa ya kita sudah punya kontak dengan mereka. Kita sudah punya hubungan baik dengan mereka gitu. Jadi nampaknya hal-hal seperti itu ya, hal formal, hal yang kognitif semata-mata, hal yang bahkan kognitif kan ikut-ikutan kan ya, diajarin apa sama pendetanya ya dia ikut aja begitu. Apakah dia mengalami? Ya enggak juga gitu. Tapi seakan-akan ya itu hidupnya itu penuh kepura-puraan ya, penuh tanpa passion, dan kadang-kadang kalaupun ada passionnya itu hanya merupakan satu bentuk fanatisme yang buta begitu ya, karena ikut-ikutan. Tidak betul-betul mengalami, tidak betul-betul merasakan, tidak betul-betul memikirkan, tidak betul-betul mengambil keputusan ya. Kira-kira itu salah satu pergumulannya ya. Oke, ada satu kalimat Kierkegaard yang menegaskan tadi apa yang dikatakan Pak Yohanes, yakni bahwa tidak cukup to know Christianity, tapi juga harus to be a Christian gitu ya. Itu saya pikir kalimat yang perlu, yang bisa mempertegas apa yang dikatakan Pak Yohanes tadi ya. Tidak cukup mengetahui, tapi harus menjadi ya. Tapi ini kan banyak masalah ya, karena kalau saya bayangkan orang beragama dan terutama di kalangan Kristen juga ya, kita tuh baru merasa nyaman dan aman ya kalau rasanya agama itu objektif ya. Rasanya bahwa kita memang ada norma-norma yang secara umum, universal, bisa diterima ya. Tapi kalau ngomong soal passion, soal gairah, perasaan begitu ya, to be, itu kan sangat subjektif ya. Bagaimana kekristenan kalau cuma dihayati sebagai sesuatu yang subjektif begitu? Apa kira-kira kata Kierkegaard, Pak, kalau dikritisi semacam itu, Pak Fitz? Nah, justru, kalau tentu ini tergantung dari interpretasi dia terhadap agama atau kekristenan ya. Jadi dia kan mengatakan bahwa objective uncertainty ya, bahwa kebenaran itu the truth atau yang ilahi itu adalah berada dalam kategori ruang dan waktu, di luar kategori ruang dan waktu, dia abadi ya, atau kekal ya, lebih tepat kata kekal daripada abadi. Sementara manusia itu berada dalam kategori eksistensi ya. Jadi di situ bahwa bagaimana yang ilahi yang berada di luar ruang dan waktu itu kita bisa pahami, itu tidak bisa hanya seperti tadi dilakukan tanpa ditangkap atau dimengerti tanpa keterlibatan subjektivitas ya. Oleh karena itu justru itu yang dikritik Kierkegaard. Orang bisa seakan-akan atau merasa bisa mengenal Tuhan, atau seperti tadi dengan sangat tepat dijelaskan oleh Pak Yohanes, dengan hanya ikut-ikutan gitu ya. Itu yang dia kritik ya. Itu yang dia kritik karena Tuhan itu sendiri atau the truth itu adalah berada di luar kategori eksistensi. Kita hanya bisa menangkap dia ya dengan subjektivitas kita, bukan dengan melalui mediasi lembaga-lembaga atau seremoni-seremoni yang objektif itu gitu ya. Jadi justru itu yang dia kritik.
Oh, oke. Jadi memang justru itu yang dia lihat sebagai masalah ya, keinginan untuk mencengkram objektivitas ya, dan menjangkarkan iman kita seolah-olah kepada hal-hal yang kelihatan objektif itu ya. Nah, tapi kan hidup yang subjektif bergulat dengan ketidakpastian, kalau Tuhan itu uncertainty, itu kan menakutkan ya. Itu bagaimana ya? Apakah Alkitab atau kekristenan itu memberikan jawaban ya? Apakah cocok dengan Kierkegaard, Pak Yohanes Budi, gimana Pak? Dalam banyak hal sebenarnya Tuhan juga tidak menyingkapkan kepada kita secara total ya, secara keseluruhan. Jadi Tuhan sendiri kan begitu besarnya, dan sedangkan kita dengan segala limitasi pemahaman kita itu kan sedemikian sempitnya begitu ya, sedemikian kecilnya. Jadi ada begitu banyak misteri Tuhan yang juga tidak disingkapkan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu mewujudkan dirinya, itu kan juga dengan banyak simbol, seperti ketika mewujudkan dirinya kepada Yehezkiel begitu ya, maka Yehezkiel itu berkata seperti, dan penglihatan yang begitu abstrak dan sulit untuk dijelaskan. Jadi menggunakan istilah yang seperti menggunakan simbol-simbol ini dan simbol-simbol itu. Dan ketika kita melihat Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam Yesaya itu ya, Tuhan hadir di bait suci dan ujung jubahnya itu memenuhi bait suci, dan kemudian kita bisa melihat ada awan yang menyelimuti Tuhan ya. Dan ketika Tuhan itu menyatakan dirinya bahkan kepada Musa, itu kan menutupi begitu supaya Musa itu hanya melihat punggung dari Tuhan itu saja. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan kan juga ada hal-hal yang tidak disingkapkan, tetapi juga ada hal-hal yang tidak mampu untuk ditangkap oleh kita sebagai ciptaan ini, karena Sang Pencipta itu jauh lebih besar dari kapasitas kita sebagai ciptaan ya, yaitu baru sebagian kecil aja. Kalau kita lihat, kita juga memahami bahwa ketika Tuhan menyatakan dirinya di Alkitab juga menggunakan bahasa manusia, menggunakan konteks hidup manusia, menggunakan bahasa-bahasa akomodatif yang dimengerti oleh zaman itu, dan kita bisa melihat bahwa mode seperti itu ada. Jadi ada sesuatu yang unknown tentang Tuhan itu. Dan kalau kita membaca tulisan para mistik itu kan juga ada the cloud of unknowing dan sebagainya ya. Jadi memang tradisi Kristen di dalam hal ini adalah sejalan dengan pemahaman Kierkegaard bahwa Tuhan itu berada di sana dan melampaui kemampuan kita untuk memahami, dan kita perlu sekali lagi berani untuk berhadapan dengan penyingkapan-penyingkapan baru yang secara pribadi itu disingkapkan kepada kita melalui pengenalan kita, melalui upaya kita yang jujur, melalui keautentikan kita untuk berelasi dengan Dia begitu. Mungkin itu sekilas kali sedikit ya. Saya mau menambahkan tadi kepada apa yang dikatakan Pak Yohanes juga terhadap pertanyaan Pak Ihan, dan melengkapi jawaban saya sebelumnya, karena justru dengan ketidakpastian itulah, justru dengan ketidakmampuan kita, tadi Pak Yohanes mengatakan penyingkapan diri ya, tidak semua disingkapkan, dan juga kita tidak mungkin menangkap semuanya. Jadi yaitu yang objektif uncertainty itu justru itulah kondisi bagi iman menurut Kierkegaard ya, iman ya, faith ya. Kalau dia mengatakan kalau semua sudah pasti, maka kita tidak perlu beriman gitu ya. Kita tidak perlu beriman kepada matematika karena itu sudah pasti gitu ya. Justru karena bagaimana kita menangkap atau memahami Tuhan itu tidak pasti ya, justru kita perlu beriman. Itu Kierkegaard mengatakan itu adalah tindakan berisiko ya. Semakin besar risiko ketidakpastian, semakin besar iman ya. Jadi iman itu mengandaikan ketidakpastian dan risiko, dan justru itulah kita harus melakukan lompatan ya. Jadi semacam kita melangkah ke dalam jurang yang tanpa dasar, tapi kita yakin ya, dan percaya, beriman ya. Kalau di situ sudah tahu, kalau kita sudah tahu bahwa akan ada yang menopang kita di bawah jurang itu, kita tidak perlu beriman ya. Tapi menurut saya justru pada ketidakpastian itulah iman menjadi sangat relevan ya. Karena jadi semakin besar ketidakpastian dan risiko,
semakin besar iman itu. Jadi menurut saya itu yang mau dikatakan oleh Kierkegaard. Oke, jadi tampaknya Kierkegaard menangkap ya ada gap transendensi itu dengan manusia yang begitu besar sehingga memang kita terpaksa terbentur dengan misteri ya. Allah itu tersingkap tetapi juga tersembunyi pada saat yang bersamaan ya. Dan di dalam ketidakpastian itu kalau kita berelasi sungguh dengan Allah yang demikian, memang kita harus melakukan lompatan iman itu ya. Itu kondisi yang mengharuskan kita punya iman begitu ya menurut Kierkegaard ya. Tapi betapa menakutkan ya dan agak kelam ya iman yang semacam itu ya. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai di sana? Bagaimana solusi Kierkegaard ya terhadap iman yang seperti itu, Pak Fitz? Mungkin sedikit dulu. Ya mungkin kalau kita mau sungguh-sungguh ya meletakkan pemikiran ini dalam konteks dunia kita ya, masyarakat, hidup kehidupan normal, memang kesan saya memang Kierkegaard terlalu radikal ya sebagai seorang Kristen ya, atau katakanlah terlalu ideal gitu ya. Kalau kata ini bisa dipakai ya, karena dia menuntut bahwa kita semua harus menjadi Kristen yang otentik ya, yang berani. Dia kan mengatakan sebagai seorang Kristen kerajaanku bukanlah di dunia ini gitu ya. Seperti Abraham gitu ya. Jadi menurut saya memang ada benarnya yang dikatakan Pak Ihan itu terlalu ideal atau terlalu menakutkan menjadi seperti itu ya. Kita harus mau seperti Abraham menyembelih anaknya sendiri, misalnya seperti itu demi iman gitu ya. Tapi ya sesuatu yang ideal itu perlu juga menjadi semacam acuan bagi kita dalam beragama ya. Karena dia mengatakan bahwa contoh subjektivitas dalam beragama seperti Yesus Kristus itu ya sesuatu sosok ideal ya. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi itulah acuan kita ya, menjadi orientasi atau ukuran kita. Apakah kita sudah cukup beriman gitu ya. Jadi memang dia menjadi sangat ideal ya sebagai seorang Kristen ya. Saya pikir seperti itu. Jadi Pak Fitz mengakui memang ada kesulitan tersendiri ya imannya eksistensialis semacam itu, dan bahwa mungkin kalau menuntut semua orang kepada standar yang sama seperti Kierkegaard bisa ada kesulitannya ya. Nah, Pak Yohanes Budi gimana Pak yang sehari-hari memang berurusan dengan gereja dan jemaatnya gitu. Apa iman yang dari semacam digambarkan Kierkegaard itu mungkin, Pak? Ya, bukan merupakan sesuatu yang mudah ya. Jadi memang kita kan lebih banyak itu berperan sebagai orang-orang yang oleh Kierkegaard itu disebut mediocre begitu, yang mana ya iman kita itu hanyalah iman yang tidak lain dan tidak bukan kita itu membuat pahatan patung konsep yang pasti dan kita memegang patung pahatan itu dengan yang kelihatan, yang pasti, yang bentuknya itu jelas begitu dan kita berpegang teguh kepada itu. Sekalipun sekarang kita tidak memahat Tuhan itu dengan batu, maksudnya dengan alat ukir kita terhadap objek-objek seperti batu, kayu dan sebagainya. Tapi kan kita mengukir Tuhan itu dengan pikiran kita ya, menciptakan Allah itu sebagai bagian-bagian dari proyeksi-proyeksi pikiran kita. Dan ketika semuanya itu menjadi predictable, maka kita senang dengan Tuhan yang kita ciptakan yang terpredik seperti itu. Tetapi Tuhan itu bukan seperti itu, bahkan seperti tadi saya kemukakan penyingkapan-penyingkapannya di dalam baik wahyu khususnya di dalam Alkitab maupun di dalam wahyu umumnya itu tidak menyingkapkan segala hal dan masih mengandung begitu banyak misteri, dan kita hanya diundang untuk percaya kepada Dia yang ada di balik misteri itu, yang oleh Kierkegaard itu sering disebut sebagai leap of faith atau lompatan iman ke dalam satu kegelapan yang Pak Ihan tadi sebutkan, ke dalam jurang yang tak terbatas dan kita nggak tahu tapi kita percaya itu ya. Jadi itu kan betul-betul satu action di mana kita belajar untuk menyerahkan hidup kita itu, kalau istilah bahasa Jawa itu bongkoan gitu, seluruhnya seutuhnya, pokoknya ini aku kasihkan gitu ya, dan ya udah aku kasihkan aja gitu. Itu tidak mudah, jelas tidak mudah ya, jelas tidak mudah.
Oh, oke, oke. Jadi rupanya memang ada kesulitan-kesulitan ya. Dan mungkin kita nanti di klip berikutnya bisa bicarakan tahapan-tahapan apa ya, kalaupun itu sulit ya, yang dibayangkan Ki Kegat yang mungkin bisa menolong kita melakukan lompatan iman itu ya. Kita ketemu lagi di klip yang berikutnya.